Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجوال مسمك من يدخل المسجد Masya الظهر. Allah, teman-teman sekalian, hari ini, sore ini, ya, saya berada tepatnya di depan yang dinamakan Jabal Ka'bah. Insya Allah. Baik teman-teman, mungkin banyak yang tahu sejarah Jabal Ka'bah, mungkin juga ada yang tidak tahu sejarah daripada Jabal Ka'bah. Baik, ini situasi kondisi sekarang di Jabal Ka'bah, teman-teman. Jadi ini jabal ini besar dulu ya, sampai sana. Tapi semuanya sudah dikeruk, teman-teman ya. Sudah dikeruk, sudah jadi bangunan-bangunan besar ya. Nah, ini Jabal Ka'bah teman-teman. Sudah dikeruk semua ya. Sekarang ini dijadikan juga sebagai terminal, sehingga dinamakan Terminal Jabal Ka'bah. Jadi teman-teman semua ya, yang dari mana saja, kalau sudah berhenti di Terminal Jabal Ka'bah, berarti artinya dekat dengan Masjidil Haram. Jadi begini teman-teman, sejarahnya Jabal Ka'bah ini. Kenapa dinamakan Jabal Ka'bah? Karena ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau membangun Ka'bah, maka batu-batu yang digunakan untuk membangun itu beliau ambil ya, beliau ambil itu dari bukit ini, teman-teman ya. Ini termasuk Jabal Ka'bah semua nih, samping-samping jadi hotel-hotel semua, dikeruk semua ya. Jadi dari sini teman-teman, batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu diambil dari sini, teman-teman ya. Mulai dari pondasinya sampai selesai itu diambil dari Jabal Ka'bah ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kecuali batu Hajar Aswad, yang itu batu dari surga ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu batu memang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian batu itu pernah hanyut ketika banjir di zaman Nabi Nuh, lalu dia terdampar di Jabal Qubais, seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ya, sambil lihat ya, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut, atau saya di bawahnya saja ya. Jadi terowongan juga ini. Nah, Jabal Qubais ya, Jabal Qubais, Jabal bukit Jabal apa namanya tadi, Jabal Ka'bah juga jadi terowongan ya. Nah, jadi terowongan sekarang. Ini tembus ke daerah, istilahnya masuk ke Jeddah sana, sudah ini ke Madinah besok ini, belum jadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi sejarah daripada Jabal Ka'bah ini ya teman-teman, yaitu disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengambil daripada batu untuk membangun Ka'bah. Saya nggak bisa dekat ke sana karena ada proyek, teman-teman, tidak boleh larang masuk. Ada proyek pembangunan untuk menjaga keselamatan. Nah, kemudian teman-temanku sekalian, ketika di zaman Utsmani ya,
zaman Utsmani, kerajaan Utsmani, terjadi dulu banjir yang besar, sehingga banjir bandang terjadi, robohlah seluruh ya daripada Ka'bah itu, ya, roboh lagi. Kemudian tapi masih tersisa, tidak separah di zaman Nabi Nuh, masih tersisa. Maka untuk mempermanen daripada Ka'bah itu, Raja Utsmani waktu itu, kalau tidak salah Raja siapa namanya, Murad siapa namanya itu ya, saya lupa. Artinya di kerajaan Utsmani ya, Utsmaniyah. Beliau memerintahkan untuk membangun secara permanen, kuat, permanen intinya ya. Dan itu batu beliau ambil dari sini, teman-teman. Ini batu Ka'bah, dibangun Ka'bah itu diambil dari sini, teman-teman. Ya, pembangunan Ka'bah itu. Nah, beliau perintahkan ya, kita sambil jalan saja ya. Biar cepat sampai haram. Beliau memerintahkan itu Raja Utsmani, zaman Utsmani itu, beliau perintahkan untuk mengambil, karena di sini Nabi Ibrahim ambil batu untuk membangun Ka'bah, maka beliau perintahkan ambil di sini juga. Setelah beliau bangun permanen sehingga kuat kokoh sampai saat ini, teman-teman. Sampai saat ini Jabal Ka'bah Ka'bah yang itu dibangun oleh Raja Utsmani dulu, Raja Utsmani. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah alhamdulillah ada kerusakan dan belum pernah dirubah, kecuali kiswahnya saja yang dirubah, diganti. Tapi kalau batu atau apa itu masih kokoh dari zaman kerajaan Utsmani itu. Dan itulah di zaman kerajaan Utsmani itulah dinaikkan pintunya ya. Pintunya kan naik. Kalau dulu pintu di bawah, kayaknya kayak pintu rumah lah gitu, bisa langsung masuk. Kalau sekarang tidak, dinaikkan. Artinya kalau masuk itu harus pakai tangga gitu. Nah, begitu teman-teman. Dari terminal ini, dari Jabal Ka'bah ini, kalau teman-teman turun di sini kemudian mau ke Haram, itu kurang lebih sekitar 2 kilo lah, 2 kilometer ke Masjidil Haram. Di sana baru kita masuk Masjidil Haram gitu. Karena sekarang mau melakukan umroh lagi ya. Insyaallah, karena saya masih berada di sini dan tinggal di sini, insyaallah. Jadi ibadah umroh bisa dikatakan tidak bisa dihitung. Kita bisa umroh di sini. Baik teman-teman, saya menyampaikan tentang sejarah Jabal Ka'bah dari lokasi langsung di Jabal Ka'bah. Semoga barokah dan semoga teman-teman bisa datang ke tempat ini ya, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.